Ini tiap malam nisfu Sya'ban, kenapa ya orang-orang pada ngumpul di masjid untuk apa namanya, baca Yasin 3 kali, terus doa biar rezekinya dilancarkan oleh Allah, biar dikasih panjang umur sama Allah, niat macam-macam. Tuh hukumnya apa tuh, Beb? Boleh gak kita bikin begitu? Nah, sekarang kita pengen tahu dulu, kenapa malam nisfu Sya'ban, gak malam-malam yang lain? Pertama, alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah, mayoritas kita bikin begitu nggak cuman malam nisfu Sya'ban doang. Kita biasa malam Jumat pada baca Yasin nggak? Pada baca Yasin. Jadi kalau orang bilang kenapa bikinnya cuman malam nisfu Sya'ban, nggak benar. Kita bikin begini nggak cuman malam nisfu Sya'ban, tiap malam Jumat, tiap waktu, kadang beberapa orang tiap maghrib, tiap malam dia baca Yasin. Terus dalam baca Yasin dia doa gak sama Allah? Dia doanya macam-macam. Ada yang minta panjang umur, ya, ada yang minta rezekinya diluaskan sama Allah, yang duda minta dikawini sama Allah, iya macam-macam. Yang belum punya jodoh minta jodoh sama Allah. Jadi kalau pernyataan cuman bikin malam nisfu Sya'ban doang, itu enggak betul. Kita bikin ini ya, kadang malam Jumat, kadang habis maghrib, malam-malam yang lain. Dan apa namanya, malam nisfu Sya'ban juga kita bikin. Ya, kenapa malam nisfu Sya'ban juga dibikin? Malam nisfu Sya'ban kita bikin karena malam nisfu Sya'ban secara khusus malam yang istimewa. Keistimewaan malam nisfu Sya'ban dinyatakan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Kemuliaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban dinyatakan di dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Jelas. Seorang ulama besar, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Ghumari, ahli hadis yang dikenal sebagai Al-Hafidh. Al-Hafidh ada yang hafal puluhan ribu hadisnya Nabi Muhammad SAW dengan sanadnya. Ya, Al-Hafidh Al-Ghumari, Allamah Kabir, itu ya pemimpin ahli hadis di zamannya, belum lama meninggal. Ya, beliau menulis satu kitab, ya, judulnya Husnul Bayan, ya, an Lailatul Nisfi min Sya'ban. Di dalam kitab beliau membawakan sebagian besar atau beberapa hadis-hadis tentang kemuliaan bulan Sya'ban secara umum dan malam nisfu Sya'ban secara khusus. Di dalam kitab beliau, ya, di dalam kitab beliau beliau membawakan lebih daripada 10 hadis dari Nabi besar Muhammad SAW, dan beberapa hadis bahkan diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lebih dari 10 hadis diriwayatkan. Jelas? Lebih dari 10 hadis diriwayatkan. Sebelum kita bicara tentang hadis-hadis tersebut statusnya apa, kita ngomong pahit. Kita katakan tuh semua hadis adalah hadis lemah. Ini sebagai apa namanya, lau sallamna jadalan. Kalau kita bicara, kalau kemungkinan nih hadis semuanya hadis dhaif. Saya tanya, tadi ini kita udah bahas kan tentang hadis dhaif. Ya, hukumnya hadis dhaif apa? Boleh dijadikan sebagai acuan dalam fadhailil. Itu kalau cuman selama hadis tersebut tidak parah status apa namanya, status kedhaifannya, terus juga ada dalil yang kuat yang mengakui, merestui ibadah yang dilakukan pada waktu yang dianjurkan oleh hadis dhaif tersebut dan dilakukannya sebagai ihtiyat.
Itu kalau cuma satu hadis. Yang dhaif boleh kita lakukan. Nah, ini ada lebih dari 10 hadis. Gimana tuh kira-kira? Dan kan kita udah katakan, kalau cuma satu hadis hukumnya dhaif, di sini ada beberapa hadis-hadis dhaif. Nah, maka status kedhaifannya terangkat dari dhaif menjadi kuat, menjadi hasan. Kenapa? Karena dapat dukungan nggak satu, nggak dua. Ini lebih dari 10 hadis diriwayatkan dengan sanadnya. Itu kalau kita bilang semuanya ini dhaif, tapi dhaifnya banyak. 10 orang-orang dhaif nih meriwayatkan suatu perkara, maka posisinya jadi kuat. Itu kalau kita katakan ini semuanya dhaif, tapi kenyataannya nggak semuanya dhaif. Ada hadis yang sahih, bahkan sebagaimana di sana ada hadis yang hasan yang menyebutkan malam nisfu Sya'ban malam istimewa. Dalam buku yang antum pegang, saya membawakan 3 hadis sahih atau hasan. Dan keberadaan 3 hadis ini udah cukup menandakan tentang kemuliaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, sebagaimana disahihkan ini hadis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hibban. Ibn Hibban ini bukan orang sembarangan. Kadang terus terang cecere, pengen benturin palanya di gunung. Ibn Hibban siapa? Dia siapa? Ibn Hibban mensahihkan ini hadis dan meletakkan ini hadis di dalam kitab sahihnya. Dan ini hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatiannya kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling berdengki satu sama lain. Ini hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kalau nggak ada hadis tentang kemuliaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban kecuali ini, udah cukup. Tapi di situ ada hadis-hadis yang lain. Hadis yang kedua tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wal Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru likulli syai'in illa lirajulin musyrikin aw rajulin fi qalbihi syahna." Allah Subhanahu wa taala turun di langit yang bumi pada malam nisfu Sya'ban, di langit bumi ya, pada malam nisfu Sya'ban, sehingga Allah mengampuni segala sesuatu kecuali orang musyrik dan orang yang di hatinya terdapat kedengkian. Ini hadis ya, berkata Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri bahwa isnaduhu la ba'sa bih. Ini sanad tidak ada keburukan. Maksudnya tidak ada keburukan, artinya ini memenuhi syarat, nggak ada masalah di dalam ini hadis. Walaupun kalimat semacam ini ketika diucapkan oleh seorang hadis menandakan bahwa hadis ini bukan hadis dhaif. Dia antara hadis hasan dan hadis sahih kekuatannya. Ulama bilang begitu. Kalau ahli hadis menyatakan suatu hadis, hadal hadis isnaduhu la ba'sa bih, ini hadis nggak ada keburukan di dalam sanadnya, maka maksudnya ini hadis tidak bisa dikatakan sahih dan juga tidak bisa dikatakan dhaif, tapi tengah-tengah antara hasan dan sahih. Kalau antara hasan dan sahih berarti dia kuat. Khalas, mau apa lagi? Itu kedua. Yang ketiga, orang-orang yang sering mengingkari tentang malam nisfu Sya'ban, banyak di antara mereka yang berkiblat atau ya fanatik sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Ustadz Nasiruddin Albani. Apa yang datang dari dia, udah di atas kepala kayak Nabi, udah nggak ada yang salah. Nah, kita bilang, walaupun sebenarnya Al-Ustadz Nasiruddin Albani yang tahu keadaannya cuma Allah, tapi ulama-ulama ahli hadis, beliau, mereka-mereka ini, sebab biar ente tahu, ahli hadis nggak cuman Albani doang. Ahli hadis di muka bumi saat ini alhamdulillah sangat banyak sekali.
Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya muhadis-muhadis yang ada di India, para muhadisin yang ada di Maghrib, yang ada di Yaman, Zabid, yang ada fil Haramain Syarifain, dan yang lain-lainnya. Mereka juga bukan orang sembarangan, nggak satu, nggak dua, dan mayoritas mereka nggak ada yang cocok dengan Syekh Nasiruddin Albani. Tapi saya katakan kenapa saya mengutip di sini apa yang disampaikan oleh Nasiruddin Albani, karena memang orang-orang yang pada mengingkari malam nisfu Sya'ban semuanya kebanyakan berkiblat sama Albani, dan kita katakan Albani mengakui malam nisfu Sya'ban. Albani kiblatnya kalian mengakui malam nisfu Sya'ban, kenapa kalian mengingkari? Kita bingung kenapa? Ada apa? Nah, Syekh Al-Albani, Al-Ustaz Nasiruddin Albani, dalam satu kitab yang beliau tulis atau beliau rangkum yang berjudul Sahih Sunan Ibnu Majah, kitab hadis-hadis sahih yang diambil dari kitab Sunan Ibn Majah. Jadi yang ada di sini adalah hadis-hadis sahih. Dalam kitab rangkuman Al-Ustaz Nasiruddin Albani yang berjudul Hadis Sahih dari Sunan Ibn Majah, beliau mengutip satu hadis tentang kemuliaan nisfu Sya'ban, dan beliau nyatakan ini hadis adalah hadis sahih, sehingga beliau masukkan di dalam kumpulan hadis sahih. Apa hadis tersebut? Yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Ibn Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Sesungguhnya Allah memandang pada malam nisfu Sya'ban, kepada memberikan pandangannya di malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang mendengki. Ini 3 hadis yang kuat, udah cukup menjadi landasan keistimewaan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Baru 3. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana barusan saya nyatakan. Dikutip oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Ghumari Al-Hafidh, ya, lebih dari 10 hadis itu yang dikutip. Lain yang dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Manthur. Itu berapa banyak hadis tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari madhab Hambali, salah satu tokoh ulama besar yang menjadi rujukan di dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau mengutip sekian banyak hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Jadi kemuliaan nisfu Sya'ban banyak diriwayatkan hadisnya. Jelas. Dari sini kita jelas malam nisfu Sya'ban adalah malam istimewa. Jelas gak kira-kira? Udah gak ada masalah tentang hal ini. Di situ terdapat pengampunan Allah, di situ terdapat karunia Allah. Jadi kita tahu, ini malam nisfu Sya'ban gak malam sembarangan. Malam Allah tuangin pengampunan, Allah curahkan pengampunannya. Nah, Anda mau tanya, pengampunan Allah dituangkan di malam nisfu Sya'ban, itu udah keabsahannya, hadisnya udah jelas, ya kan? Kita tahu depan mata kita nih, ya, hujan pengampunan lagi turun. Enaknya kira-kira ketika Nabi bilang sama kita, dan ini akurat. Kan tadi udah dibawain hadisnya yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Malam nisfu Sya'ban pengampunan Allah diturunkan. Enaknya kita ngapain? Tidur, shopping di mall, ya, nonton bola. Apa kita menengadahkan tangan kita berharap tuh hujan pengampunan Allah? Anda mau tanya, mana yang lebih baik? Orang yang berakal bakal bilang shopping di mall, nonton bola, atau apa? Di masjid ente ngaji, berharap pengampunan Allah. Orang yang berakal bakal bilang begitu. Iya kan? Sebab Nabi udah jelas-jelas bilang pengampunan Allah turun. Ngapain? Apa yang mesti kita lakukan? Ayo, pancing. Siapin ente punya wadah. Ente punya kebon, siapin. Ini hujan deras mau turun. Jangan sampai berlalu begitu aja, kan malu.
Musim hujan, sawah orang subur, sawahnya dia kering. Kenapa sibuk sama mau nonton bola? Waduh, bid'ah. Ya nggak apa-apa. Yang rugi dia. Nah, cuma kan orang yang berakal ketika tahu Nabi bilang, nih malam berkah, rahmat Allah turun. Terus dia, wah, biarin rahmat turun, aneh mau ke mall. Aneh pengen nonton bola aja. Aneh mau tidur, nih nggak beda. Nggak beda sama malam-malam lain. Padahal Nabi ngebedain. Ya kan? Nah, kita dengar Nabi Muhammad bilang nih malam istimewa. Apa yang kita lakukan? Kita ngaji. Kita doa sama Allah. Minta pengampunan yang Allah turunkan. Jangan sampai kita nggak kebagian. Sebab ada yang nggak kebagian pengampunan. Jelas. Apa yang kita lakukan? Kita ngaji, baca Yasin. Baca Yasin, baca Quran, istighfar, zikir sama Allah Subhanahu wa taala dan doa. Itu kan perkumpulan malam nisfu Sya'ban kayak begitu kan? Duduk habis maghrib, habis isya. Enggak cuma habis maghrib, kadang habis isya, kadang sampai tengah malam orang. Di Pekalongan kita habis maghrib, di Tegal habis isya. Iya. Di beberapa tempat udah tengah malam. Ngapain? Duduk, baca Quran. Ada yang baca Yasin, ada yang ngahatamin Quran, macam-macam. Ada yang bacanya satu kali, ada yang nggak bisa baca Yasin, dibaca Qul huwallahu ahad. Yang jelas dia ngaji. Terus dia berharap sama Allah, ya Rabb, panjangin umur saya. Ya Rabb, kasih rezeki yang berkah bakal saya. Ya Rabb, tutup usia saya dengan husnul khotimah. Dan berbagai macam doa niatnya kita. Anda mau tanya, terlepas dari itu malam nisfu Sya'ban. Terlepas itu malam nisfu Sya'ban. Orang kalau duduk doa sama Allah, ya Rabb, panjangin umur saya ya Allah. Dosa enggak? Haram enggak kira-kira? Enggak haram kan? Kapan aja ente boleh minta begitu kan sama Allah? Kapan aja ente boleh baca Quran kan? Pagi, siang, malam, saya mau baca Quran. Boleh enggak kira-kira? Terlepas itu malam nisfu Sya'ban atau bukan? Kapan aja ente mau baca Quran, boleh gak kira-kira? Boleh. Cuman giliran kita bikinnya di malam nisfu Sya'ban, diomelin. Bingung kita. Kenapa kagak boleh? Padahal Nabi udah bilang nih malam berkah. Ya, jawabannya sama dia orang deh. Anda nggak tahu jawabannya apa. Ya, urusan dia, kita nggak tahu. Cuman kita tahu Nabi bilang nih malam berkah. Karena itu kita mau baca Quran di sini, kita mau doa. Terus yang kita lakukan, ya, kita baca Yasin 3 kali. Setiap kita baca Yasin, kita niat agar Allah Subhanahu wa taala ngabulin doa kita, panjang umur, kasih rezeki yang berkah, husnul khatimah dan lain sebagainya. Begitu boleh gak hukumnya dalam agama? Kita katakan hukumnya sangat boleh sekali. Dari mana Habib ngomong begitu? Di dalam hadis sahih diriwayatkan hal yang semacam ini. Dalam kitab yang antum pegang di situ dibahas bahwasanya Nabi SAW pernah cerita sama sahabatnya, ada dalam Sahih Bukhari wa Muslim, hadis yang sangat sahih sekali, ya, tentang 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Masuk ke goa, berteduh, tiba-tiba batu longsor, nutup mulut goa. Mereka mau keluar nggak bisa, terperangkap. Akhirnya Nabi cerita sama sahabatnya begini. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kita melainkan ketika kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul, dengan berkat amal soleh yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dengan berkat itu kita minta sama Allah, insya Allah Allah akan selamatkan kita. Ini Nabi cerita begitu. Maka Nabi bilang, yang pertama, apa amal solehnya dia? Yang pertama dia bilang, katanya, saya punya orang tua, ya, saya bakti banget sama dia. Saya bekerja, punya kambing, saya perah susunya. Begitu saya udah perah susunya, nggak boleh ada yang minum dari ini susu melainkan kedua orang tua saya. Dia udah minum kenyang, baru anak bini saya. Satu kali pernah saya lagi repot sehingga pulang telat. Begitu pulang telat, mau ngasih air susu perahan ini, orang tua saya udah pada tidur.
saya nggak berani ngebanguninnya. Dan saya juga nggak rela anak keluarga saya minum lebih dulu daripada orang tua saya. Maka saya berdiri di pintu kamar ibu dan bapak saya. Anak saya pada nangis, nggak ada urusan. Saya bilang sama bini saya, urus tuh anak, dia nggak boleh minum lebih dulu sebelum orang tua saya. Keluarga, biarin, sabar. Yang paling penting orang tua, bakti. Sampai akhirnya di pagi hari, orang tua saya bangun, saya serahkan. Mereka udah minum, baru saya berikan kepada anak-anak saya. Dia berdoa, ya Rabb, ini amal ibadah saya. Kalau memang saya ikhlas, tulus melakukan ini, maka selamatkan kami dari bencana yang menimpa kami ini. Maka itu waktu juga, itu batu, terbuka. Longsor lagi, terbuka sedikit, tapi mereka masih belum bisa menyelamatkan diri. Orang kedua berdoa. Doanya apa? Dia pengusaha besar, punya pegawai. Salah satu pegawai waktu mau dikasih gaji, ngilang, pergi kemana? Akhirnya gajinya disimpan, ditunggu, nggak datang. Akhirnya tuh duit gaji diputerin sama si majikan, sampai jadi punya kambing banyak, sapi banyak, tentrak banyak, keuntungan besar. Dibelikan 2 ekor sepasang sapi dan diternak sampai 1 lembah penuh dengan sapi, dengan binatang ternak milik pegawainya. Setelah berapa tahun, nih pegawai yang kemarin ngilang datang, bilang, kemarin dulu berapa tahun waktu mau gajian aneh keburu pergi. Nah sekarang aneh mau minta gajinya aneh. Gajinya udah jadi apa? Yang tadinya cuma sedikit, udah jadi 1 lembah isinya semuanya binatang ternak. Si majikan bilang, tuh yang tadi lihat binatang ternak tuh punya ente semua. Jangan bercanda, benar diceritain. Akhirnya ini orang nggak tanggung-tanggung, dibawa tuh semua binatang ternak, nggak disisain, bakal si majikan yang kerja. Sama sekali, 1 pun nggak disisain. Si majikan doa sama Allah, ya Rabb, kalau memang itu waktu saya melakukan ini tulus karena Engkau, selamatkan kami. Itu waktu juga batunya itu yang menutup pintu goa terbuka itu goa, cuman masih belum bisa terselamatkan. Yang ketiga, doa, ya Rabb, saya punya misanan perempuan cantik banget, saya nafsu sama dia, saya pengen melakukan kemaksiatan sama dia, tapi dia orang terhormat. Hingga satu kali ini perempuan karena ketiban utang dan kebutuhan, dia datang kepada saya minta duit. Saya bilang, saya kasih duit tapi dengan syarat serahin dirimu pada saya. Karena faktor ekonomi dan keadaan mendesak, akhirnya dia serahkan dirinya. Dia bilang, begitu saya udah duduk di atas kedua kakinya, begitu tiba-tiba ini perempuan berucap kepada saya ucapan yang menggetarkan hati saya. Dia bilang, takutlah engkau kepada Allah, jangan sekali-kali engkau memakai cincin kecuali dengan haknya. Menggunakan tuh cincin, maksudnya anak kira ente ngerti ya. Itu kalimat menggetarkan hati saya, maka saya bangun. Nggak jadi saya lakukan kemaksiatan itu, dan saya berikan harta kebutuhan yang dia berikan, udah, tanpa imbalan. Dia pergi. Ini orang bilang, ya Rabb, apabila saat itu saya meninggalkan kemaksiatan, dan saya berikan tuh harta kepada perempuan ini, tulus karena engkau, takut karena engkau, selamatkan kami. Maka itu waktu juga, batu akhirnya terbuka, dan mereka menyelamatkan diri mereka. Ada di dalam hadis sahih, Nabi menyatakan ketika mereka bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan berkat amal ibadah mereka, diijabah oleh Allah. Dan seluruh ulama dari hadis sahih ini sepakat bahwasanya bertawassul kepada Allah dengan berkat amal soleh adalah bagian dari agama, bukan perkara syirik dan bid'ah. Jelas, seluruh ulama sepakat, termaksud yang lain-lainnya. Mereka semuanya sepakat bahwasanya tawassul bil amal shalihah adalah bagian dari agama yang direstui. Saya kira jelas. Saya tanya, baca Yasin bagian dari agama apa enggak? Ibadah atau bukan? Ibadah kan? Baca Quran mau 3 kali, 300 kali, 3000 kali, 30.000 kali mau baca Quran, semuanya ibadah apa bukan? Nah, kita mohon nama Allah dengan berkat ibadah kita agar Allah panjang umur kita, panjangin umur kita, kasih rezeki bakal kita, dan ngabulin doa kita. Boleh gak? Ini dalilnya. Ini yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Saya kira jelas.
Mudah-mudahan apa yang kita dengar cukup bakal kita, ya, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian.